Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu konsep utama Wahabi, yang menurut kami konsep ini merupakan salah satu konsep kunci bagi Wahabi. Konsep Wahabi tersebut adalah kalau tidak dilakukan Nabi, Wahabi akan memberi cap, Wahabi akan memberi vonis bid'ah dhalalah, bid'ah sesat, dan masuk neraka. Pokoknya kata Wahabi, kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka sesuatu tersebut bid'ah, sesat, masuk neraka, tidak boleh dilakukan. Oleh karenanya, dengan konsep tidak pernah dilakukan Nabi, maka Wahabi membid'ahkan, memvonis bid'ah, memvonis haram atau setidaknya haram zikir berjemaah, maulid Nabi, tahlilan, selamatan, dan lain sebagainya. Kata Wahabi, zikir berjemaah, maulid Nabi, tahlilan, selamatan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Karena tidak dilakukan oleh Nabi, maka kita tidak boleh melakukannya, karena hal tersebut bid'ah, sesat. Kalau sesat, masuk neraka. Maka kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin menanggapi. Tanggapan kami yang pertama adalah, apakah ada tuntunan dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa apa yang tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah, sesat, masuk neraka. Misalnya ada hadis atau ada riwayat yang mana Rasulullah mengatakan, apa yang aku tidak lakukan jangan kalian lakukan, atau apa yang tidak aku lakukan itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Apakah memang Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti ini? Kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah, atau Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bid'ah, berarti Wahabi yang ahli bid'ah. Kenapa? Karena Wahabi melarang sesuatu yang tidak pernah dilarang oleh Rasulullah, berarti Wahabi bid'ah. Atau Wahabi mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah, berarti Wahabi juga melakukan bid'ah. Maka Wahabi ini yang sebenarnya ahli bid'ah. Pernah nggak Rasulullah SAW misalnya mengatakan tahlilan bid'ah, maulid Nabi bid'ah, dan begitu seterusnya. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan, memvonis kepada orang muslim, kepada sahabat Nabi bahwa mereka itu ahli bid'ah, berarti Wahabi juga ahli bid'ah, karena membid'ahkan sesuatu yang tidak pernah dibid'ahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita mencoba melihat dalil-dalil baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah, ternyata yang harus kita tinggalkan itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi yang dilarang itu yang harus kita tinggalkan. Misalnya di dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ayat ini memberi penjelasan bahwa yang harus kita tinggalkan itu adalah apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Selanjutnya, ketika kita melihat hadis Rasulullah, misalnya kitab Sahih Bukhari, maka kita juga akan mendapati bahwa yang harus kita tinggalkan itu adalah apa yang dilarang oleh Nabi. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Artinya, jika aku melarang sesuatu maka tinggalkan, jika aku perintahkan sesuatu maka lakukan semampu kalian. Di sini jelas sekali bahwa yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan, yaitu apa yang dilarang
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain itu dijelaskan sesuatu yang tidak ada larangan itu berarti boleh. Jadi misalnya ada suatu tidak ada penjelasan halalnya, tidak ada penjelasan bolehnya, dan tidak ada penjelasan larangannya, tidak ada penjelasan haramnya, maka sesuatu ini dihukumi apa? Maka dihukumi boleh sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan rawinya thiqah atau bisa dipercaya. Bunyi hadisnya begini: ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harrama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afiyatun faqbalu minallahi afiyatahu fa innallaha lam yakun nasiya. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka halal, apa yang ia haramkan maka haram. Jika Allah diam atas sesuatu, maksudnya tidak ada dalil halalnya, tidak ada dalil haramnya, maka itu adalah kebolehan, maka terimalah. Jadi hadis ini malah menjelaskan sesuatu yang tidak dilarang, sesuatu yang tidak ada penjelasan boleh, itu malah di sini menurut hadis ini boleh dilakukan. Sesuatu yang tidak dilarang boleh dilakukan. Dan ternyata faham bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti bid'ah, sesat, masuk neraka, itu bukan faham sahabat. Karena faham sahabat ternyata apa yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti sesat, masuk neraka. Contohnya seperti kodifikasi Al-Quran. Dalam sebuah riwayat di dalam kitab Al-Bukhari itu ada penjelasan begini: qala Abu Bakrin qultu li Umar. Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Umar, huwa wallahu khair. Maka Sayyidina Umar berkata, iya, maksudnya adalah kodifikasi Al-Quran, wallah, demi Allah, khairun, baik. Falam yazal Umar yuraji'uni fi hatta syarahallahu lidzalika sadri. Ini ceritanya bahwa Sayyidina Umar itu memberi usulan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk kodifikasi Al-Quran. Tetapi kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, kodifikasi Al-Quran itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Sayyidina Umar, kodifikasi Al-Quran ini baik walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sepakat untuk melakukan kodifikasi Al-Quran walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini konsep Wahabi yang mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti bid'ah, sesat, masuk neraka sudah tertolak. Karena ternyata sahabat Rasulullah itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Barangkali andaikan ada Wahabi di masa Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Abu Bakar, ini barangkali Wahabi akan mengatakan begini, apakah kalian ini lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kalian melakukan kodifikasi Al-Quran, padahal kodifikasi Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Maka dari penjelasan yang kami jelaskan tadi sudah tepat sekali kita mengikuti konsep Imam Syafi'i di dalam masalah bid'ah. Imam Syafi'i berkata sebagaimana terdapat dalam kitab Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Al-Hafidh Abu Nu'aim. Al-Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani, bahwa bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudah, satu bid'ah yang terpuji, wa bid'atun madmumah, dan yang kedua bid'ah yang tercela. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan sesuatu bid'ah itu mahmudah atau suatu bid'ah itu baik atau suatu bid'ah itu tercela? Maka kata Imam Syafi'i, fama wafaqa as-sunnata, maka sesuatu yang baru
yang cocok dengan sunnah, cocok dengan hadis, cocok dengan dalil, fahuwa mahmudun, maka bid'ah tersebut adalah bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafas sunnata, dan jika bid'ah tersebut itu menyalahi sunnah, menyalahi hadis, menyalahi Al-Quran, menyalahi dalil, fahuwa matmumun, maka bid'ah tersebut adalah bid'ah yang tercela. Imam Syafi'i adalah ulama salaf. Jika ente mengaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf, lalu kenapa ente ini menentang pendapat Imam Syafi'i?